Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Dwijayani Mufida dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Prinsip umum akuntansi adalah keseimbangan atau balance. Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Untuk formulasinya itu ada aset sama dengan ekuitas pemilik. Maksudnya itu adalah hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Rumus persamaan dasar akuntansi itu ada harta atau aktiva sama dengan utang ditambah modal atau pasiva. Nah, penulisan persamaan akuntansi sengaja mendahulukan kewajiban dari ekuitas pemilik. Sebab jika di kemudian hari badan usaha itu dililit utang, maka badan usaha tersebut harus membayarkan utangnya terlebih dahulu, lalu uang sisanya bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Pengelompokan akun dalam akuntansi ini ada 3. Yang pertama itu ada aktiva atau aset, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yang terakhir itu ada ekuitas pemilik. Yang pertama itu ada aktiva atau aset, adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Lalu bagian dari aktiva ini ada bangunan gedung, kendaraan, tanah, uang kas yang tunai maupun cek kontan. Lalu yang bagian aktiva ini nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Dalam aktiva ada 3 bagian. Dalam asetnya itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa benda atau produk berharga lainnya yang didapatkan dari transaksi atau aktivitas masa lalu. Lalu yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Lalu yang terakhir itu ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Akuntansi dalam akun aktiva ini ada 7. Yang pertama itu ada kas, piutang usaha, wesel tagih, beban dibayar di muka, tanah, bangunan. Yang terakhir itu ada peralatan, perabotan, dan perkakas. Lalu yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Untuk akunnya ini ada utang usaha, wesel bayar, dan kewajiban aktual. Umumnya, liabilitas atau kewajiban ini terbagi menjadi 2, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Dan yang terakhir ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Beberapa akun ekuitas pemilik ini umumnya seperti modal pemilik, prive itu adalah penarikan dari si pemilik, terus ada laba ditahan. Nah, maksud laba ditahan ini adalah dari laba bersih perusahaan yang ditahan juga tidak dibayarkan kepada investor sebagai dividen. Lalu yang kedua itu ada saham biasa. Nah, maksud saham biasa ini adalah saham yang dimana memiliki surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada modal disetorkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.